demonstrasi, kerusuhan, dan siapa yang diuntungkan? Fenomena demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga unjuk rasa sering dipandang sebagai sarana rakyat menyampaikan aspirasi. Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, situasi yang seharusnya menjadi ruang dialog justru menjadi ajang kekerasan, perpecahan, dan kerugian bagi masyarakat luas. Pertanyaan penting pun muncul. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kerusuhan itu? 1. Demonstrasi sebagai hak demokratis. Demonstrasi idealnya merupakan wujud partisipasi warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Ketika dilakukan secara tertib, ia menjadi sarana untuk mengoreksi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Namun, dalam praktiknya, seringkali unjuk rasa disusupi provokator atau digiring menjadi aksi anarkis. Disinilah nilai luhur demokrasi mulai tercoreng. 2. Kerugian nyata bagi rakyat. Setiap kerusuhan hampir selalu meninggalkan jejak pahit. Fasilitas umum rusak, lalu lintas lumpuh, aktivitas ekonomi terganggu, hingga muncul korban luka bahkan jiwa. Pada akhirnya, rakyat kecil yang tidak ikut berdemo justru terkena imbas paling besar. Pedagang kehilangan penghasilan, pekerja sulit beraktivitas, dan masyarakat merasa tidak aman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rakyat banyak hampir selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. 3. Siapa yang diuntungkan? Kerusuhan tidak pernah terjadi dalam ruang kosong. Ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari situasi kacau. Provokator politik. Pihak yang ingin melemahkan pemerintah bisa memanfaatkan kerusuhan untuk menurunkan legitimasi negara. Kelompok kepentingan ekonomi. Dalam kekacauan, spekulan bisa bermain dengan harga, sementara pihak-pihak yang mengincar proyek atau konsesi tertentu diuntungkan. Aktor internasional. Tidak jarang, kekacauan dalam negeri dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk memperlemah stabilitas nasional demi keuntungan politik atau ekonomi mereka. Namun yang jelas, rakyat biasa hampir tidak pernah diuntungkan dari kekacauan. 4. Jalan pencerahan bagi bangsa. Sebagai warga bangsa, kita perlu menyadari bahwa kerusuhan bukan solusi. Aksi unjuk rasa sah-sah saja sebagai hak demokratis, tetapi harus dijaga agar tetap damai. Ada beberapa langkah pencerahan yang bisa diambil. Mengutamakan dialog. Kritik dan aspirasi lebih baik disampaikan melalui mekanisme damai, bukan dengan kekerasan. Meningkatkan literasi politik, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Meneguhkan persatuan bangsa, mengingat bahwa kerusuhan hanya akan memperlemah kita sebagai bangsa, sementara pihak-pihak yang ingin memecah belah justru akan diuntungkan. Kebijaksanaan aparat dan pemerintah, merespons aspirasi rakyat dengan pendekatan humanis, bukan represif, agar rakyat tetap percaya pada negara. Kesimpulan. Kerusuhan dalam demonstrasi tidak pernah menjadi kemenangan rakyat. Justru rakyatlah yang paling banyak menanggung kerugian. Pihak-pihak yang diuntungkan biasanya adalah mereka yang punya kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan tertentu, termasuk kepentingan asing. Karena itu, seluruh warga bangsa perlu menjaga persatuan, mengedepankan dialog, serta melawan provokasi yang dapat merusak keutuhan Indonesia. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa demokrasi berjalan sehat, tanpa harus mengorbankan keamanan dan kesejahteraan bersama. Jadikanlah Indonesia kebanggaanmu. Tancapkan prinsip yang kuat di hatimu. Tatap ke depan, bersihkan kalbu, untuk Indonesia yang jaya selalu. Pancasila, way of life kita, hidupi sebagai pijakan bersama. UUD 45 jadi payung langkah
menuju bangsa yang luhur dan bermartabat. Bangun dan bangkitlah wahai bangsaku, lestarikan budaya cinta tanah airmu. Jadikan negerimu tanah yang damai, aman, ramah, dan bermartabat selalu. Rangkul perbedaan, satukan jiwa, bersama kita wujudkan cita-cita. Dengan semangat juang dan kerja nyata, Indonesia gemilang selamanya. Tanah airku, tempatku berdiri, dalam naungan cinta hidup harmoni. Marilah bersatu, genggam mimpi ini. Indonesia, rumah kita sejati. Bangun dan bangkitlah wahai bangsaku, lestarikan budaya cinta tanah airmu. Jadikan negerimu tanah yang damai, aman, ramah, dan bermartabat.